Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Apa kabar anak-anak? Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah bersama-sama meskipun masih melalui online. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami dan mohon Tuhan juga memberikan kami pemahaman, pengertian yang baik, karena sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua, baik anak-anak maupun ibu Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan kami ketenangan, anak-anak dapat duduk dan baik dan mendengarkan, dan biarlah Roh Kudus boleh memimpin setiap kami, supaya anak-anak boleh mengerti akan firman Tuhan, dan Tuhan memimpin hamba-Mu, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan cerita, kita mengikuti pujian berikut ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak semua, pada hari Minggu yang lalu kita sudah mengikuti cerita bagaimana Yosua dan bangsa Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan, sehingga sekarang ini mereka sudah berkemah di dekat kota Yeriko. Anak-anak masih ingat nama tempat mereka berkemah? Ya, betul sekali. Gilgal. Ingat ya, di Gilgal ke-12 suku mereka menyusun batu
yang mereka angkat dari tengah sungai Yordan yang dikeringkan Tuhan. Sehingga itu boleh menjadi peringatan buat anak-anak yang ada di kemudian hari. Anak-anak semua, di sini kita melihat bahwa gerbang kota Yeriko yang dikelilingi tembok sudah semuanya tertutup. Tidak ada orang lagi yang keluar atau masuk. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa orang Israel akan datang menyerbu kota Yeriko seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Jadi temboknya tidak ada yang terbuka pintunya. Semuanya tertutup rapat. Tidak ada orang yang masuk atau keluar. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Aku serahkan Yeriko ini ke tanganmu. Selama 6 hari lamanya, kamu harus mengelilingi kota itu sekali saja. Setiap hari selama 6 hari, Yosua dan bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sekali saja. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Sangkakala itu seperti trompet ya anak-anak. Namun ini terbuat dari tanduk domba. Maka disebut sangkakala. Jadi 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala yang terbuat dari tanduk domba di depan tabut perjanjian. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Itu kata Tuhan. Sedang para imam tetap meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Maka kota itu akan runtuh, temboknya akan ambruk. Lalu bangsa Israel harus memanjatnya, masing-masing langsung masuk ke dalam. Nah, itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Yosua kemudian menyuruh para imam untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan Yosua memilih 7 orang imam lagi untuk membawa 7 sangkakala tanduk domba dan berjalan di depan tabut Tuhan. Anak-anak lihat bentuknya sangkakala seperti itu ya, terbuat dari tanduk domba. Nanti para imam yang ditunjuk akan membunyikan sangkakala tersebut. Nah, Yosua berkata kepada bangsa itu, "Majulah, kelilingilah kota itu." Maka ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, mereka meniup sangkakala. Sedangkan tabut perjanjian Tuhan mengikuti dari belakang mereka. Jadi, sangkakala terus ditiup, tetapi Yosua memerintahkan supaya mereka tidak bersorak, tidak berbicara satu kata pun, diam saja. Hanya imam-imam saja yang meniup sangkakala. Nanti pada saatnya, kalau diperintahkan oleh Yosua untuk bersorak, baru mereka boleh bersorak. Jadi saat ini hanya sangkakala yang dibunyikan oleh para imam. Yang lainnya harus diam saja sambil mengikuti.
Demikianlah tabut Tuhan berjalan mengelilingi kota itu sekali saja. Di hari pertama, mereka mengelilingi tembok Yeriko satu kali saja. Kemudian kembali ke tempat perkemahan dan bermalam di situ. Ya, kita lihat di sini para imam yang membawa sangkakala, di belakangnya para imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan, dan kemudian di belakang tabut perjanjian ada orang-orang yang bersenjata mengawali mereka. Orang-orang Yeriko yang kebingungan melihat orang Israel mengulangi putaran mereka di sekitar tembok kota 6 hari berturut-turut. Mereka bingung melihat, apa-apaan ini ya? Orang-orang Israel kok setiap hari mengelilingi kota Yeriko. Mereka bingung, mereka hanya bisa melihat saja, memandang dari atas tembok. Apa ya maksudnya mereka berpikir demikian? Nah, jadi selama 6 hari, bangsa Israel dan para imam mengelilingi tembok Yeriko satu kali setiap hari selama 6 hari sambil meniup sangkakala. Pada hari yang ketujuh, mereka berangkat pagi-pagi benar dan berbaris mengelilingi tembok kota itu sebanyak 7 kali, bukan cuma 1 kali. Di hari yang ketujuh, mereka berkeliling sebanyak 7 kali. 7 imam memimpin di depan sambil meniup sangkakala tanduk domba. Wah, ini sudah hari yang terakhir, hari yang ketujuh. Para imam yang membawa tabut perjanjian dikawal oleh orang-orang bersenjata, baik di depan dan di belakangnya. Kita tidak bisa lihat di sini. Tapi ada orang-orang bersenjata yang berada di depan mereka dan juga ada di belakang para imam. Orang-orang Yeriko menyaksikan para imam dan orang-orang yang memegang senjata berbaris mengelilingi kota mereka 7 kali berturut-turut. Aduh, biasanya cuma 1 kali. Kok sekarang di hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Wah, apa yang akan mereka lakukan ya sesudah ini? Orang-orang Yeriko ini bertanya-tanya. Mereka melihat dari atas tembok. Mereka malah menertawakan. Wah, apa-apaan ini katanya orang-orang bangsa Israel berkeliling sampai 7 kali. Nah, setelah 7 kali mereka berputar pada hari itu, di akhir putaran yang ketujuh, ketika para imam meniup sangkakala dengan bunyi yang panjang, gimana ya bunyi yang panjang? Tut, begitu mungkin ya. Maka Yosua berkata kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Hanya Rahab dan keluarganya akan tetap hidup." Anak-anak ingat ya Rahab ya, yang menolong 2 pengintai itu. Kata Yosua, Rahab dan keluarganya akan tetap hidup karena dia sudah menyambut dan melindungi 2 pengintai Israel. Kemudian Yosua juga berkata kepada bangsa Israel dan para orang-orang yang bersenjata serta para imam, "Jangan kamu mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan." Jadi, kalau nanti mereka menyerang orang-orang di Yeriko itu, mereka tidak boleh mengambil
barang-barang milik mereka untuk diri sendiri. Apalagi benda-benda yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan besi. Itu sudah dikhususkan untuk perbendaharaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Itu semua adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua sampaikan kepada bangsa Israel dan semua orang-orang yang mengikuti Yosua. Segera sesudah bangsa Israel mendengar bunyi sangkakala yang panjang, mereka langsung bersorak dengan suara yang nyaring, berteriak. Maka apa yang terjadi ketika mereka berteriak, bersorak? Runtuhlah tembok itu. Anak-anak lihat ya, temboknya mulai runtuh, berantakan. Setelah bangsa Israel bersorak-sorak yang mengikuti bunyi tiupan sangkakala yang panjang. Wah, mengerikan ya. Langsung bangsa Israel memanjat tembok yang runtuh itu dan masuk ke dalam kota dan merebut kota Yeriko. Kita melihat mereka memusnahkan semua orang-orang yang ada di kota Yeriko karena mereka adalah orang-orang yang jahat, yang tidak percaya pada Tuhan, dan mereka juga penyembah berhala. Maka seperti yang diperintahkan Tuhan, bangsa Israel harus mengalahkan orang-orang di Yeriko, kecuali Rahab dan keluarganya, ya, seperti yang sudah dijanjikan oleh 2 pengintai waktu itu. Nah, Yosua menyuruh kedua pengintai untuk mencari rumah Rahab yang ditandai dengan apa? Dengan pita yang berwarna kermisi atau pita berwarna merah. Dan kedua pengintai itu pergi mencari Rahab. Mereka membawa Rahab dan keluarganya keluar dari rumah. Semua orang yang ada di dalam rumah Rahab, ayah, ibu, saudara-saudaranya, dan semua yang ada di rumahnya itu, bahkan anak-anak kecil, semua dibawa keluar oleh 2 pengintai Israel untuk diselamatkan, supaya mereka tidak ikut musnah dengan orang-orang Yeriko lainnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita tahu Rahab percaya kepada Tuhan sehingga dia mau menerima kedua pengintai saat itu dan melindungi mereka. Sekarang Rahab sudah diselamatkan dari rumahnya, keluar, dan mereka pergi ke tempat perkemahan orang Israel. Sejak saat itu Rahab dan keluarganya tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Akhirnya semuanya sudah dimusnahkan dan benda yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan besi dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan, tidak boleh diambil oleh siapapun. Kota itu kemudian dibakar, dihancurkan seperti yang Tuhan perintahkan. Berita tentang kemenangan yang luar biasa segera tersebar dan orang-orang tahu bahwa Tuhan menyertai Yosua. Ya, memang Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai Yosua, akan berjalan di hadapan bangsa Israel, menyertai mereka. Kita tahu bahwa tabut perjanjian itu melambangkan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Luar biasa ya anak-anak, kita melihat bagaimana Yosua berhasil menaklukkan kota Yeriko, bahkan sebelumnya berhasil menyeberang sungai Yordan, dan sekarang mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko
dan menaklukkan kota Yeriko, merebut kota Yeriko. Kenapa Yosua bisa berhasil? Karena dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Semua yang Tuhan perintahkan dituruti oleh Yosua dengan sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang disampaikan kepada bangsa Israel untuk dilaksanakan. Tidak ada yang tidak Yosua taati. Dia sangat percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu dia lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan katakan, kalau engkau menuruti perintahku, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan berhasil. Dan benar, Tuhan bilang, engkau akan berhasil kalau engkau taat. Dan Tuhan bilang apa waktu itu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya, percaya saja, jangan bimbang Yosua. Percaya kepada Tuhan dan taat turuti apa yang Tuhan perintahkan. Semua yang Tuhan perintahkan, rencana-rencana Tuhan, sampai mereka bisa merebut kota Yeriko, itu semua karena Yosua taat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, begitu juga dengan anak-anak semua, dengan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ya, kita punya Alkitab, kita tahu perintah Tuhan dari Alkitab. Kalau kita taat, kita mau menuruti firman Tuhan, Tuhan juga menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen yang percaya, kita percaya kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, dan kita mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang. Jangan percaya kepada yang lain selain kepada Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang dipesankan Tuhan lewat cerita Yosua dan Yeriko ini, yaitu taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Jangan melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan, nanti kita tidak berhasil. Ya, jadi anak-anak harus ingat-ingat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita akan melihat ayat hafalan. Nah, ini ayat hafalannya terambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Artinya kita taat, kita percaya dan tidak bimbang. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berhasil seperti Yosua. Kita dapat mengalahkan segala tantangan dalam hidup kita. Kita dapat mengalahkan apa yang kita inginkan tapi Tuhan tidak inginkan. Kita bisa jadi tidak malas. Kita bisa jadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kita bisa menjadi anak-anak yang rajin beribadah, terutama mengikuti ibadah sekolah minggu seperti ini, karena hari Minggu adalah hari kita beribadah. Itu adalah salah satu perintah yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi, adik-adik hafal ya ayat ini supaya kita bisa ingat apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan
kuasanya. Baik adik-adik, berikut ini kita akan memberikan persembahan. Kalau kita merasa diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui ceritanya, dan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kita kehidupan, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan melalui salah satunya kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu berikut yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Baik anak-anak, kita sudah memberikan persembahan dan kita akan mendoakan persembahan sekaligus kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Kembali kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, karena sampai pada hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Kami masih dapat makan, kami bisa minum, kami bisa memiliki tempat tinggal, kami bahkan bisa beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, yang mengasihi Tuhan, sehingga kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau seperti Yosua yang taat menuruti semua apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga dia dapat berhasil di dalam segala apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi Yosua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh taruh firman Tuhan di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak semua, dan boleh mengingatkan setiap saat kalau anak-anak sedang dalam kesulitan, anak-anak dapat mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ini, berkati mereka di dalam studi, dalam sekolah mereka, jadikan mereka anak-anak yang taat, yang bertanggung jawab, melakukan tugas mereka yang ditugaskan oleh ibu guru maupun oleh orang tua, supaya Tuhan boleh disenangkan. Berkati juga mama papa yang
bekerja, berusaha. Tuhan berkati supaya mereka boleh memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah ini, mengakhiri ibadah ini, dan kami kembalikan segala syukur dan puji dan kemuliaan hanya untuk Engkau, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.